Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah material yang seluruh sumbernya berasal dari makhluk hidup seperti kayu, jagung, ataupun sisa pertanian lainnya yang dijadikan sebagai bahan bakar maupun energi listrik. Biomasa adalah bagian dari siklus karbon bumi saat ini. Seperti bahan bakar fosil, biomasa melepaskan CO2 saat dibakar. Namun, CO2 yang dilepaskan oleh bahan bakar biomasa berkayu sudah menjadi bagian dari siklus karbon bumi saat ini, di mana CO2 diserap dari atmosfer selama pertumbuhan pohon dan kemudian dilepaskan kembali setelah pohon mati dan membusuk atau terbakar. Oleh karena itu, penggunaan biomasa tidak dapat menyebabkan peningkatan bersih tingkat CO2. Saat ini, biomasa merupakan pilihan yang terbukti untuk pembangkit listrik. Biomasa digunakan di pembangkit listrik saat ini meliputi sisa kayu, sisa pertanian, sisa pengolahan makanan seperti kulit kacang, dan gas metana dari tempat pembuangan sampah. Di masa depan, pertanian yang membudidayakan tanaman energi seperti pohon dan rumput dapat secara signifikan memperluas pasokan bahan baku biomasa. Dari manakah energi listrik berasal? Energi batu bara, energi gas alam, dan energi nuklir. Semuanya berasal dari sumber energi terbarukan atau biasa disebut energi hijau. Mengapa kita harus menggunakan energi hijau? Manfaat energi hijau yaitu sedikit atau tanpa emisi pemanasan global, pasokan energi yang luas dan tidak habis-habisnya, lapangan kerja dan manfaat ekonomi lainnya, peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, sistem energi yang lebih andal dan tangguh, dan juga harga energi yang stabil. Selanjutnya adalah pengelompokan biomasa. Pengelompokan biomasa terdiri atas 4, yaitu yang pertama, biogas. Biogas adalah sumber bahan bakar yang berbentuk gas metana yang dihasilkan oleh kotoran hewan atau kotoran ternak. Kotoran tersebut diolah di penampungan. Kemudian dimasukkan ke pipa yang terhubung pada pengguna yang memanfaatkan biogas. Lalu kemudian gas tersebut dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, biodiesel. Biodiesel adalah sumber bahan bakar cair yang digunakan sebagai alternatif dari minyak bumi serupa solar untuk mesin diesel yang berasal dari tumbuhan. Contohnya minyak yang berasal dari biji jarak dan kelapa sawit. Yang ketiga, bioetanol. Bioetanol adalah sumber bahan bakar cair sebagai pengganti bensin untuk kendaraan biasa. Bioetanol dapat dibuat dari beragam tanaman seperti tebu, kentang, singkong, ubi jalar, dan jagung. Yang keempat, biobriket. Biobriket adalah salah satu semen bahan bakar yang sebagai alternatif yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biobriket berasal dari sekam, serbuk kayu, dan serbuk gergaji yang dapat digunakan untuk memasak dan lain-lain. Masuknya biomasa ke Indonesia diawali dengan munculnya kesadaran pemerintah mengenai potensi biomasa di Indonesia yang jumlahnya sangat melimpah. Dari setiap tahunnya Indonesia mengalami naik turunnya kapasitas terpasangnya bioenergi, akan tetapi listrik yang dihasilkan bioenergi di Indonesia terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Perkembangan biomasa terus dilakukan pemerintah dengan harapan di tahun 2025 bisa mencapai 30% pada setiap sektor seperti usaha mikro, transportasi non-PSO, pembangkit listrik, dan industri komersial. Biomasa merupakan bahan bakar yang memiliki nilai ekonomis yang rendah karena berasal dari limbah-limbah pertanian dan limbah-limbah perkebunan seperti kelapa sawit, limbah produksi kayu, bambu, kelapa, tebu, dan lain-lainnya. Oleh karenanya, pemerintah mulai mendorong tentang penggunaan energi baru dan terbarukan. Proses bagaimana biomasa mulai dieksplorasi dan distribusi ke masyarakat. Proses biomasa mulai dieksplorasi dan didistribusi ke masyarakat memiliki tahapan dan juga terdapat 2 klasifikasi. Seperti pada penggunaan biomasa untuk bahan bakar pada pengganti biodiesel, industri, etanol, dan juga klasifikasi berdasarkan proses konversi seperti konversi basah dan kering.
Proses konversi basah terdapat berbagai macam seperti limbah kotoran hewan, fermentasi, dan ekstraksi. Proses konversi kering seperti glasifikasi, prolisis, pembakaran, dan pencairan. Proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan bioenergi yang selanjutnya dapat berguna pada masing-masing sektor seperti industri, kendaraan, dan lain-lain